Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan materi kami mengenai fase diam pada gizi dan HPLC dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idros SSI. Pada slide ini akan berisikan pendahuluan komponen GC dan komponen HPLC, fase diam dalam GC dan HPLC, syarat-syarat fase diam, jenis-jenis fase diam dalam GC dan HPLC, serta contoh kasus. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Eka Nadia. Kepada Eka Nadia kami persilahkan. Gas kromatografi atau gizi merupakan metode pemisahan satu campuran menjadi komponen-komponennya berdasarkan interaksi antara fase gerak dan fase diam. Gas kromatografi atau gizi digunakan untuk menentukan komposisi campuran zat kimia atau sampel. Kromatografi gas menggunakan berbagai ragam gas dalam pengoperasiannya, hal ini tergantung pada detektor dan penganalisakan tertentu. Pemisahan senyawa dalam gizi terjadi di dalam kolom dengan melibatkan dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa diam, zat yang berada di dalam kolom, dan fasa gerak adalah gas pembawa. Zat dari gizi didasari dari pemisahan senyawa fisik organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC digunakan untuk menentukan, mengukur, dan menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel yang biasanya obat, makanan, atau herbal. Prinsip dasar dari HPLC adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya, di mana pemisahan ini setiap campuran yang keluar akan terdeteksi oleh detektor dan akan direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira Humaira. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen gizi dan HPLC. Dapat dilihat pada gambar 1 dan 2, pada gambar 1 dan 2 pada gambar 1 merupakan komponen gizi dan pada gambar 2 merupakan komponen HPLC. Nah, pada komponen gizi yaitu terdapat gas pembawa, yaitu gas yang bertujuan untuk membawa solut ke dalam kolom. Nah, yang kedua ada injeksi sampel, yaitu untuk memasukkan sampel dengan cepat dengan bantuan shearing. Kemudian yang ketiga ada kolom, yaitu suatu tempat di mana terjadinya pemisahan, karena di dalamnya itu terdapat fase diam. Yang keempat yaitu detektor, yaitu sebagai pendeteksi adanya komponen pada cuplikan dan dapat diukur kuantitasnya. Kemudian yang kelima ada komputer, yaitu untuk menyimpan data analisis. Nah, pada komponen HPLC yaitu terdapat solvent reversoir, yaitu untuk menampung fase gerak yang dialirkan ke dalam kolom. Nah, yang kedua itu ada pompa, yaitu untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom. Yang ketiga ada injeksi sampel, yaitu untuk memasukkan sampel dengan bantuan shearing. Dan yang keempat ada kolom, yaitu suatu tempat di mana terjadinya pemisahan. Dan yang kelima yaitu ada detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi adanya komponen pada cuplikan yang untuk mengukur kuantitasnya. Dan yang kelima dan yang keenam ada data output, yaitu yang berfungsi untuk menampilkan data analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cantika. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fase diam dalam gizi dan HPLC. Pada gizi terdapat 3 jenis kolom, yaitu yang pertama ada kolom kemas atau packing kolom, yang kedua ada kolom kapiler atau capillary kolom, dan kolom preparatif atau preparatif kolom. Sementara pada HPLC, kolom yang tersedia itu ada berdasarkan ukuran, di mana dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada komersional, ada mikrobond, dan high speed. Sementara
berdasarkan fase diam dan fase geraknya, terdapat kolom fase normal dan kolom fase terbalik. Fase diam dalam gizi. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa di dalam gizi itu ada 3 jenis kolom yang digunakan. Yang pertama itu ada kolom kemas atau packing kolom. Kolom ini terbuat dari bahan gelas ataupun logam tahan karat maupun dari tembaga ataupun aluminium. Panjang dari kolom kemas ini sekitar 1 sampai dengan 5 meter dengan diameter sekitar 1 sampai dengan 4 mm. Yang kedua itu ada kolom kapiler, di mana kolom ini menggunakan fase diam yang bersifat nonpolar, polar ataupun semipolar. Untuk fase diam nonpolar, yang kolom yang digunakan itu adalah metil polisiloksan dan vinil 5%, metil polisiloksan 95%. Untuk fase diam polar yang digunakan itu adalah polietilen glikol, dan untuk fase diam semipolar digunakan 50% metil polisiloksan 50%. Untuk diameter kolom ini sekitar 0,1 sampai dengan 0,5 mm dengan panjang 1 sampai dengan 100 meter. Yang ketiga, itu ada kolom preparatif, di mana kolom ini digunakan untuk menyiapkan sampel yang murni dari suatu senyawa dalam matriks yang bersifat kompleks. Selanjutnya, kolom untuk HPLC. Nah, yang pertama ini adalah kolom yang berdasarkan dengan ukuran, yaitu ada konvensional, high speed, dan mikrobond. Untuk kolom konvensional, panjangnya itu adalah 10 sampai dengan 20 cm dengan diameter 4,5 mm dan dp-nya itu 10 mikrometer. Untuk kolom mikrobond itu memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter 2,4 mm dan dp-nya 5 mikrometer. Dan untuk yang high speed itu memiliki panjang 6 cm dengan diameter 4,6 mm dan dp-nya 5 mikrometer. Untuk kolom HPLC yang berdasarkan fase diam dan fase gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kolom fase normal, di mana kolom ini memiliki fase diam normalnya itu yang bersifat polar, seperti silika gel. Sementara fase gerak yang digunakan itu adalah bersifat non-polar. Nah, untuk analit yang dipisahkan nanti itu adalah bersifat non-polar. Senyawa yang bersifat polar dalam campuran melalui kolom akan melekat lebih lama pada silika yang sifatnya polar, sehingga senyawa yang bersifat nonpolar akan terelusi terlebih dahulu melewati kolom. Nah, untuk selanjutnya ada kolom fase terbalik. Untuk kolom jenis ini merupakan kebalikan dari kolom fase normal, di mana kolom ini menggunakan fase diam yang bersifat nonpolar dan fase gerak yang digunakan adalah yang bersifat polar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalsha Rizka. Baiklah, selanjutnya ada syarat-syarat fase diam. Yang pertama, syarat-syarat fase diam untuk gizi itu komponennya harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda. Lalu harus mempunyai kelarutan yang cukup. Fase diamnya juga tidak boleh meleleh pada suhu analisis dan harus stabil pada saat pemanasan. Fase diam dipilih berdasarkan polaritasnya dan harus berbobot besar serta termostabil. Lalu untuk syarat-syarat fase diam pada HPLC, itu fase diamnya tidak boleh berinteraksi dengan fase gerak, serta fase diamnya itu berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, atau yang tidak dimodifikasi, ataupun polimer stiren, serta divinyl benzen. Selanjutnya ada jenis-jenis fase diam dalam GC dan HPLC. Untuk jenis-jenis fase diam dalam GC, yang pertama ada metil silikon dengan sampel yang bisa dianalisis yaitu pestisida, alkaloid, ester, dan steroid. Lalu ada fase diam squalene dengan sampel yang bisa dianalisis adalah hidrokarbon. Fase diam metil fenil silikon dengan sampel yang bisa dianalisis ada semua jenis sampel. Lalu ada trifluoropropil metil silikon dengan sampel yang bisa dianalisis yaitu semua jenis.
Selanjutnya ada fase diam di etilen glikol dengan sampel yang bisa dianalisis adalah ester, dan fase diam polietilen glikol dengan sampel yang bisa dianalisis adalah alkohol, amina, aromatik, dan keton. Selanjutnya jenis-jenis fase diam dalam HPLC. Untuk jenis kromatografi adsorpsi, jenis fase diam yang digunakan adalah silika, gel, dan alumina. Untuk jenis kromatografi fase terikat atau partisi, fase diam yang digunakan adalah silika yang dimodifikasi secara kimiawi atau fase terikat, seperti oktadesilsilan. Untuk jenis kromatografi penukar ion, fase diamnya adalah polistiren resin. Dan untuk kromatografi pasangan ion, jenis fase diamnya adalah senyawa dengan sifat yang kurang polar, seperti oktadesilsilan. Untuk jenis kromatografi eksklusi ukuran, fase diam yang digunakan adalah silika atau polimer yang bersifat porus. Dan yang terakhir ada jenis kromatografi afinitas. Fase diam yang digunakan adalah komponen yang dapat terimobilisasi pada matriks seperti Sefarose, HP, dan TSK gel. Yang terakhir ada contoh kasus. Untuk contoh kasus pemakaian fase diam pada GC, kami mengambil pada penelitian dengan judul Analisis Minyak Atsiri Umbi Bawang Putih atau Allium sativum menggunakan kromatografi gas spektrometer massa. Pada penelitian ini, jenis kolom kapiler dengan fase diam yang digunakan adalah fase diam nonpolar, yaitu menggunakan kolom kapiler tipe Aligen 19091S433 HP5MS, dan fase diam yang digunakan adalah fenil metil silox. Untuk contoh kasus pemakaian fase diam pada HPLC, kami mengambil contoh kasus penelitian dengan judul Studi Penetapan Kadar Losartan dengan metode spektrofotometri dan high performance liquid chromatografi atau HPLC, serta aplikasinya pada transport transdermal in vitro. Pada penelitian ini, fase diam yang digunakan adalah C18 atau Licrosfar RP18 254 berukuran 5 mikrometer. Dan selanjutnya ini yang terakhir ada list daftar pustaka, sumber-sumber yang kami gunakan. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dapat bertanya di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.